Abu Jahal sama Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab, saya belum tahu. Yang jelas tidak percaya sama Allah begitu ya. Beriman nggak mereka? Ya tidak. Tidak. Nah, masalahnya Abdul Wahab dan para pengikutnya itu mengatakan mereka kan cuma Abu Jahal, Abu Lahab. Orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah. Itu isi dari tauhid rububiyah, fungsinya untuk mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid. Jadi mungkin begini, pemahaman yang berbeda ya. Jadi ini hitobnya ya, mad'u atau hitob atau sasaran dari tiga tauhid ini bukan untuk menonjok mereka, tapi ke dalam internal umat Islam untuk memudahkan bahwa ada tiga klasifikasi. Ada tiga memudahkan itu, kata-kata memudahkan datang setelah Abdul Wahab atau lebih terkenal sekarang lah. Kalau Abdul Wahab sendiri di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah itu mengatakan amma tauhidur rububiyah fahuwa alladzi aqarra bihi al-kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bakal lihat imbas dari pemahaman perkataan dia yang ini mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah, itu mengatakan orang pengikut dia bakal mengatakan kalau Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid. Nah, di dalam kitab mereka kayak kamu tauhid. Saya belum beres ya, Kang. Jadi sepemahaman kita, sepemahaman orang awam Anda. Iya. Makanya saya tanya maksudnya di awal, Anda baca tidak kitab mereka? Bentar dulu. Saya belum membaca. Cuma ini saya ingin share dan saya jelaskan pemahaman mereka ya. Bentar. Saya ini ya nanti dulu. Yang poin yang ingin kok Anda mau menolak apa yang mereka sampaikan? Bukan. Sepemahaman saya, bukan saya menolak. Pemahaman Anda itu Anda dapat dari mana? Iya, dari kajian mereka kan. Yang jadi pertanyaan, yang ngasih kajian itu paham nggak kitabnya Ibnu Abdul Wahab, kitabnya ulama-ulama Wahabi, paham nggak mereka? Saya nggak tahu, cuma ini sepemahaman saya. Iya, ini kan saya bawa referensi loh, data yang ditulis mereka. Boleh. Nanti setelah setelah saya sampaikan nanti ini dibetulkan ya. Poinnya setelah sudah poinnya biar enggak lama. Kan perlu perlu tulus zaman kalau misalnya kita belajar di pondok. Kalau mau tulus zaman itu masuk pondok. Iya, pondok Wahabi jangan, bahaya. Iya. Saya juga nggak sepakat ya, karena saya juga bukan orang Wahabi begitu. Alhamdulillah. Saya juga bertentangan dengan Wahabi gitu ya. Cuma ini saya sharing saja begitu ya, biar tercerahkan juga gitu ya. Kalau misalnya perlu ada yang dikoreksi begitu ya. Nah, tiga tauhid itu kan tadi uluhiyah begitu ya, uluhiyah. Jadi sekali lagi bahwa uluhiyah ini klasifikasi untuk bisa jadi untuk memudahkan begitu ya, tanpa melihat eksesnya ya, tapi secara umum untuk memudahkan bahwa tauhid uluhiyah itu ya ketuhanan gitu ya, bahwa Allah yang berhak disembah. Kemudian tauhid rububiyah itu berarti Allah yang maha mengatur. Itu pemahaman yang kita dapatkan. Jadi Allah yang maha mengatur. Iya. Betul. Nah, terus kemudian asma wa sifat. Jadi Allah itu kan punya sifat-sifat dan punya nama-nama, ada asmaul husna. Kemudian juga ada sifat-sifat. Dan itu kita
wajib imani ya. Ya, oke, paham, Itu Pak. sih Ini ya. poin yang Itu supaya intinya mempermudah kan, gitu. antum mau bilang kalau tauhid rububiyah itu mentauhidkan Allah di dalam Allah sebagai pencipta pengatur, ya. Ya Kemudian betul. uluhiyah mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya. Ya kan? Ya, Nah, tauhid asma wa sifat itu tauhid yang mengesahkan asma dan sifat Allah, ya. ya Tahu betul. nggak itu dibilang Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab apa? eh Urasa ilit tauhid wal iman, dalam kitab itu dia bedakan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Biar antum tahu di mana pemahaman antum sumbernya. Enggak, bukan pemahaman saya, tapi yang paham yang salah dari mereka seperti apa? Ini saya mau sampaikan ini. Ah ya, biar kita sama-sama Pertama, di belajar. dalam di dalam Risalatul Mufidah yang saya sampaikan tadi itu menganggap orang kafir bertauhid itu imbas dari tauhid rububiyah. Jadi mereka mengatakan, oh kita bertauhid rububiyah dari sisi fi'lur Rabb, sehingga mereka berani mengatakan orang kafir pun melakukan itu. Imbasnya apa? Inilah yang terjadi. Tahu enggak kitab Kaifa Nafhamu Tauhid? Kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Ahmad Basyamil itu untuk membantah kitab apa? Al-Mafahim, itu Mafahim. Al-Mafahim. Kitab Mafahim punya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian apa yang dia katakan di sini? Abu Jahal, ya, ayakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasu imanan bihi min haula'il muslimina alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengatakan bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih bertauhid daripada orang-orang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang muslim yang bersyahadat. Paham Pak? Bapak ngaku itu orang kafir bertauhid. Kemudian yang dia gunakan apa? Quran surat Yunus ayat 31. Nah, Quran surat Yunus ayat 31 dibilang di sini adalah orang kafir yang bertauhid rububiyah. Apakah memang seperti itu? Tidak. Oh, berarti ini beda-beda pemahaman ya. Beda Pemahaman pemahaman. dari mana? Nah, beda pemahaman ini kita cross check, benar tidak sesuai pemahaman salafus soleh, tidak. Salafus soleh di dalam Yunus ayat 31 itu mengatakan bukan orang yang bertauhid rububiyah tapi orang yang musyrik. Perhatikan. Di dalam Yunus ayat 31 ayat kul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi ila akhir itu mengatakan kul. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam ayat ini kul. Yang dimaksud siapa? Khotabnya siapa? Ya Muhammad liha ulail musyrikina billahi al-awsana wal asnam. Orang musyrik. Bukan orang yang bertauhid rububiyah. Bahkan wajhul istidlalnya mereka yang mengatakan fasayakuluna aula fakul afala tattaqun, itu Abu Ja'far mengatakan maksudnya yaqulu afala takhafuna iqaballahi ala syirkikum wa du'aikum rabban ghayra min hadhihi sifatahu. Syirik, musyrik, bukan orang yang bertauhid rububiyah. Sampai sini masalah tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah dibagi, padahal orang yang sudah bertauhid rububiyah itu sudah pasti bertauhid uluhiyah. Ini dikatakan oleh Sayyid Alawi Al-Haddad di dalam kitab Misbahul Anam. Tauhid, beliau katakan tauhidul uluhiyah dakhilun fi umumi tauhidir rububiyah. Tauhid uluhiyah itu sudah masuk di dalam keumuman tauhid rububiyah. Dalilnya mana? Itu dalil yang dipakai adalah firman Allah ketika mengambil janji kepada Bani Adam, alastu birabbikum. Allah berfirman dengan alastu birabbikum, tidak menambahkan alastu biilahikum, cukup alastu birabbikum. Ini menunjukkan ketika menggunakan lafaz Rabb cukuplah makna ilah di situ, atau penggunaan lafaz ilah cukuplah makna Rabb di situ, tidak perlu dibagi. Maka pembagian ini sudah bermasalah. Kemudian di dalam tauhid asma wa sifat